Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu, tentu kita tidak pernah lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita yang begitu banyak dan kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentunya karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita selamat fit dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya. Termasuk kita tentu yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid. Dan sebuah kebahagiaan tersendiri kita bisa sholat berjamaah di masjid, lebih-lebih di waktu sholat subuh, karena kita tahu bahwa sholat sunnah 2 rakaat fajar sebelum subuh lebih mulia dari dunia dan seisinya, terlebih-lebih dengan sholat subuhnya itu sendiri. Maka mari kita terus berdoa agar kita terus istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, di dalam melaksanakan sholat fardu yang tepat waktu di masjid dan secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan demikian Allah memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Amin. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengutip atau menyampaikan surat Al-Baqarah ayat 286 yang ini menurut kajian Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, atau yang lebih populer dengan panggilan atau sebutan Gus Baha, dikatakan oleh beliau bahwa ini adalah ayat yang dahsyat, ayat yang spesial, karena ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di ayat ini Allah memberikan suatu statement ya, yang membuat kita umat Rasulullah ini merasa nyaman ya. Mari kita bacakan. Dan di ayat ini biasanya adalah merupakan bagian dari doa yang biasa disampaikan oleh siapapun yang berdoa, terutama para ustadz, para ulama ya, mengutip doa ayat ini untuk dijadikan sebagai doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa ilaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Mohon maaf. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Demikian teman-teman sekalian, surat Al-Baqarah ayat 286.
yang di awal dari ayat ini itu merupakan suatu statement atau firman Allah yang membuat kita sebagai umat baginda Rasulullah ini merasa nyaman. Karena apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, saya ingin lebih mengupas penggalan ayat yang pertama ini, dan berdasarkan apa yang saya dengarkan dari ceramah Gus Ba, karena saya ini jamaah Gus Ba secara virtual, saya belum pernah ketemu beliau secara fisik, tetapi saya bisa kapan saja setiap saat mendengarkan ceramah-ceramah beliau di media sosial. Jadi di ayat awal ayat 286 ini Allah menegaskan bahwa Allah tidak membebani seseorang, ya, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, ini dalam salah satu ceramahnya Gus Ba memberikan suatu ilustrasi yang beliau kutip dari Imam Al-Ghazali, ya, dari karya beliau, ya, Ihya Ulumuddin, ya, suatu ilustrasi yang menurut kita kelihatan unik, ya. Dalam arti begini, ya, digambarkan bahwa seseorang yang tidur itu bisa memiliki nilai ibadah yang tinggi, ya. Karena apa? Ya, dengan tidurnya itu, ya, dia terbebas atau tidak melakukan suatu kemaksiatan, dia terbebas tidak melakukan suatu kejahatan karena tidurnya itu, ya. Jadi tidur pun menjadi suatu ibadah, ya, jika kemudian menjadikan seseorang terhindar, menjauhi, tidak melakukan suatu kejahatan, suatu kemaksiatan. Ini suatu ilustrasi yang disampaikan oleh Gus Ba, dan ini menarik kaitannya dengan pernyataan Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melebihi dari kapasitasnya atau kemampuannya. Nah, selain itu teman-teman sekalian, jadi di dalam penjelasannya Gus Ba memberikan suatu gambaran atau ilustrasi bahwa ketika seseorang misalnya, ya, dia ingin menghadiri suatu kajian misalnya, tapi kemudian karena suatu halangan dia tidak bisa hadir dalam suatu kajian itu, dia tetap tinggal di rumahnya. Nah, apabila dia di rumah itu melakukan suatu kegiatan atau aktivitas, misalnya, ya, dia rukun, ya, dia mesra dengan istrinya, itu menjadi suatu nilai pahala yang tidak kalah dengan kalau dia menghadiri suatu kajian, ya. Jadi betapa setiap aktivitas seseorang, ya, punya nilai ibadah kalau kemudian itu adalah sebuah kebaikan. Nah, jadi kalau ngaji dengan Gus Ba itu membuat kita itu nyaman karena Islam itu begitu mudah, ya. Islam tidak membebani seseorang, ya. Islam itu harus menjadi suatu solusi, bukan suatu beban, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita dalam kehidupan ini, ya, dalam menjalankan suatu amalan-amalan, ya, manakala kita menganggap bahwa amalan itu kemudian, ya, berat bagi kita, bukan berarti kemudian kita tidak punya opsi atau pilihan untuk melakukan yang lain. Nah, oleh karena itu saya juga pernah membaca suatu narasi yang menarik bahwa di dalam kita melakukan kehidupan ini, ya, sebagai seorang muslim itu ada tingkatan-tingkatan atau makom-makomnya, ya. Jadi setiap orang punya makom. Misalnya seseorang mungkin dia bukan seorang ahli puasa, dalam arti puasa sunnah, ya, yang sebetulnya juga menjadi suatu anjuran sesuai dengan sunnah Rasulullah, misalnya puasa Senin Kemis, puasa Daud, dan puasa sunnah-sunnah yang lain. Dia tidak ahli, tidak punya suatu kapasitas untuk melakukan itu, tetapi dia misalnya dia seorang ahli sodakoh gitu. Jadi dia punya kelemahan dalam sektor yang lain, tapi punya keunggulan di bidang yang lain. Jadi dia mungkin tidak atau bukanlah orang yang ahli puasa sunnah, tetapi dia adalah ahli sodakoh. Dia fokus di sodakohnya itu. Atau kemudian misalnya orang yang kemudian bukan seorang yang biasa bersodakoh karena misalnya dia tidak punya kemampuan atau dia tidak tergerak untuk melakukan itu, tetapi dia fokus atau dia rajin melakukan sholat malam misalnya. Itu juga sebuah
dalam pandangan Gus Ba juga tidak apa-apa, karena kalau orang ahli dalam semua bidang itu tentu tidak mungkin, kecuali bagi orang-orang tertentu ya, para ulama, para aulia, para wali begitu ya, itu punya kapasitas untuk melakukan hampir semua hal ya secara sempurna. Tapi kita sebagai hamba yang istilah Gus Ba itu kelasnya kelas umat ya lah, kelas awam begitu. Bahkan kita tidak berbuat maksiat saja itu sudah dianggap lumayan ya, daripada kita melakukan maksiat, melakukan suatu kejahatan ya. Jadi menjadi muslim yang minimalis tidak ada masalah ya. Yang penting tetap tentu saja kewajiban-kewajiban ya, misalnya sholat fardu tidak mungkin menjadi suatu toleransi untuk dihindari atau ditinggalkan, itu dosa besar. Atau kita bisa kita katakan rukun Islam itu sudah sesuatu yang mesti harus dikerjakan ya, kecuali untuk ibadah haji memang ada suatu kekhususan, dikatakan bagi yang mampu ya, mampu ini bisa mampu secara kesehatan, mampu secara finansial, dan mampu dalam hal yang lain. Karena seperti sekarang kita ketahui, orang untuk beribadah haji sekarang ini luar biasa sulitnya ya, karena ada waiting list ya, ada daftar tunggu ya. Sekarang ini sudah lebih dari 30 tahun untuk menunggu bisa beribadah haji. Jadi oleh karena itu Allah memberikan suatu kelonggaran ya, manis tatoknya itu adalah kemampuan dalam arti ya semua hal ya. Kalau punya uang tapi secara aturan dia tidak bisa berangkat karena harus menunggu, berarti dia nggak bisa berangkat ya. Nah, jadi untuk rukun Islam yang lain tidak ada toleransi, tetap harus menjadi suatu kewajiban. Nah, teman-teman sekalian, kembali kepada surat Al-Baqarah ayat 286 tadi ya la yukallifullahu nafsan illa wusaha, bahwa Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan kemampuannya ya. Jadi kalau kemampuan dia misalnya dalam hal bersedekah, misalnya mampunya berbuat baik, tersenyum ramah kepada tetangga, kepada orang lain, itu juga sebuah suatu sedekah gitu. Jadi mari kita beragama, menikmati agama ini dengan nyaman ya, karena Allah sudah memberi garansi. Ini karena waktu yang terbatas, saya tidak bisa menjelaskan untuk kelanjutan dari ayat tadi, karena kelanjutan dari ayat tadi itu udah spesial ya, luar biasa juga ya. Bagaimana Allah begitu sayang kepada umat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi saya hanya mengutip penggalan ayat yang pertama ya, bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Marilah oleh karena itu ini menjadi payung hukum bagi kita, dalil bagi kita beragama ya sesuai dengan kemampuan kita. Tentu tidak berarti kita tidak berupaya, berikhtiar untuk meningkatkan amalan-amalan kita. Tentu kita tetap diharapkan menambah amalan-amalan kita. Tetapi ketika kita misalnya punya satu hambatan atau kendala dalam amalan tertentu, tidak menafikan kita untuk berbuat atau melakukan amalan yang lain begitu. Maksudnya begitu. Sehingga kita terus dalam kebaikan, hanya tidak terlalu terbebani ya dalam pikiran, dalam benaknya untuk melakukan semua hal secara sempurna ya. Allah sudah memberi garansi la yukallifullahu nafsan illa wusaha ya. Baik teman-teman, sudah 14 menit, saya kira sudah cukup. Mudah-mudahan ini bermanfaat terutama bagi saya sendiri. Ini adalah nasihat untuk diri saya sendiri, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian. Kebenaran datang dari Allah, dan bila mana saya di dalam menyampaikan ini ada kekurangan, itu adalah kedhaifan atau kelemahan saya sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.